Laki-laki itu harus bekerja keras, pantang menyerah. ya. Jangan Mudah berharap, dulu. jangan gara-gara cewek cepat kawin, cepat kawin, cepat kawin, akhirnya putus di jalan lagi. Maksudnya saya apa ini? Tunggu dulu, Bos. Saya kasih panjang dulu kaki saya sudah kram ya. Dulu, sabar. Oke. Oke. Betul, karena saya juga capek ya, sama-sama kan? Saya enggak bilang-bilang. Iya, saya juga enggak sakit gitu. Jadi kita harus dulu ya. 2010 itu target 2013 saya sudah kawin sama itu cewek. Dia orang Toraja juga. Oh, jadi ini yang Ada yang cerita masa lalu saya dulu tentang saya ingat cuma pesan saya sama orang tua saya dulu itu yang kita selalu ingat. Ya. Kita selalu bersyukur. Yang kedua adalah kejujuran dan ketiga adalah kerja keras. Dan keempat itu bertanggungjawaban. Apapun kita kerjakan kita harus selesaikan dengan selesaikan sampai selesai. Kalau kita memang tidak bisa tahu dengan kerjanya itu kita biasa tidak bisa. Buat apa kita jangan malu untuk mengurangkan dalam diri kita apa kekurangan. Halo bro and sis, welcome back to Malam-Malam Jagung Bakar 31. Langsung saja saya perkenalkan bintang tamu kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mau perkenalkan ini atau kita boleh? Saya. Nama saya Herman Yusuf. Yang biasa dipanggil sama teman saya di gereja Afufut. Asik, Afufut. Oke. Ada banyak macam ini nama panggilan tato. Banyak juga. Ada apa saja? Ada yang Bang R. Oh, Bang R. Ada Herman. Ada yang biasa panggilan dulu panggil Endra. Banyak juga ya, banyak juga nama dipanggil gereja. Sekarang saya panggil Bang R ya, Bang R. Jadi mungkin bisa kita perkenalkan dulu atau kita jelaskan awal mulata sebelum masuk di Gereja Toraja, kita di mana dulu sebelumnya? Sebelum saya bergabung di gereja sini ya. Kalau saya dulu kerja sebagai pedagang kaki lima, penjual rokok di daerah Lopo Batang sini di depan gereja Jemaat Bawah Karaeng. Oh, di lingkungan gereja ya, di depan. Setelah itu saya pindah ke sebelah gereja, ikut lama sudah berapa tahun itu, sekitar 15 tahun itu saya jual rokok. Jadi sebelum tak masuk itu di sini? Sebelum masuk bergabung di gereja Jemaat Bawah Karaeng. Jadi pas tak masuk di, kan kita ini berjualan di dekat lingkungan gereja. Iya. Jadi di situ nih sebelum tak itu masuk di sini, jadi dia tuh di gereja tuh. Jadi bagaimana itu ceritanya? Pas kita disuruh masuk ke gereja, kita mulai aktif di Bawah Karaeng. Saya dulu jual rokok di depan situ, di samping gereja. Ibu-ibunya biasa datang ke gereja hari Minggu lewat gereja Jemaat Bawah Karaeng. Jadi saya juga rindu karena saya juga orang Toraja. Memang saya lahir di Makassar, tapi namanya kita orang Toraja, ada darah orang Toraja. Rindu pasti mau ke gereja Toraja karena saya dulu orang gereja di Pantai Costa. Jadi ada boleh itu saya itu dan lama kelamaan itu ada teman pemuda namanya Rama, suka dulu beli rokok di warung saya. Dia ada warung sendiri. Rama. Ada siapa lagi tuh? Temannya lagi diajak Rama selama 1 minggu itu dia bawa lagi. Namanya Victor atau biasa dipanggil Tompol Bantom. Tompol atau Bantom. Nama aslinya itu Tompol siapa? Victor. Saya tidak tahu nama panjang, cuma nama aslinya Victor. Oke. Salah satu juga dia pemuda PPGT Jemaat Bawah Karaeng. Selama itu dia datang bawa temannya satu namanya Ari Mons. Ya. Yang sekarang dia itu waktu itu sekarang jadi ketua PPGT yang angkatan 2018 2020 ya. Oke. Gitu. Jadi pertama tak itu masuk di sini jadi warga gereja di Gereja Toraja Bawah Karaeng toh. Ya. Dan sekarang kan ini posisi tak ini kerja saya sebagai koster penjaga gereja di Jemaat Bawah Karaeng. Jadi sebelum tak masuk di sini jadi koster, siapa yang
Maksudnya ada kah orang yang memang yang ajak kami sini ya? Ajak Ada. bergabung. Dulu tetangga namanya Mary dan Ansal sudah kawin, dan itu Amsal jemaat Bawah Kareng sini. Nah, dia kawin di jemaat Bawah Kareng, jadi saya tetangga ikut diajak ibadah rumah tangga, ibadah ikut-ikut dulu, baru sudah itu diajak coba kau daftar ke gereja jemaat Bawah Kareng. Karena mamamu kan status gereja sana jarang juga perkunjungan dari jemaat sana Pantai Kosta. Jadi saya ditemani ke kantor, waktu itu masih ada almarhum Ibu Naomi sekretaris anunya tata usaha, dan Ibu Namarsya waktu itu Ibu Pendeta Pak Minatan. Jadi maksudnya Dan isi ibu sama bang dua pendeta dengan Ibu Rini Yusuf yang menjabat di sini waktu itu. Jadi saya didaftar, sudah didaftar, saya dikenalkan sama Ibu Mary sama pemuda-pemuda PPGT Jemaat Bawah Kareng. jadi maksud tak ini siapa yang ajak kini duluan masuk kerja di sini di Bawah Kareng? Habis itu saya bergabung ikut jadi status jemaat dulu. Jemaat, lama-lama saya bergabung, saya diajak sama pemuda Jemaat Bawah Kareng yang waktu itu ketuanya. Sebelum dari situ bang, maksudnya yang ajak kerja ini masuk jadi koster. Iya, jadi koster. Oh, itu dulu yang pertamanya adalah Ibu Om Se, dan Ibu Kamada. Saya kira apa ya Pak Set? Iya, Pak Set dengan Ibu Mada. Yang waktu itu saya mengantar Ibu Rini Yusuf pindah pelayanan ke Palaupo. Oh iya. Saya tanya di atas bis waktu itu mau pulang ke Makassar. Bercerita kita ikut ini ke Palaupo. Yang mengantar Ibu Pendeta Rini Terus Yusuf. kita tawarkan berbincang, bicara untuk ngobrol, dan di atas mobil waktu itu bilang kau bersedia ditawarkan untuk kerja di gereja sebagai koster, jaga kerjanya cuma begini, sapu dan jaga gereja, tapi kerja 24 jam, satu hari masuk satu hari tidak, di Lorin begitu. Setelah itu saya masuk, saya coba dulu saja, kalau kau memang cocok kita kontrak 3 bulan. Dan akhirnya sampai sekarang saya berlanjut, saya sudah jadi diterangkan jadi pegawai di gereja ini. Jadi berapa lama Maki ini kerja di gereja Toraja? Saya sudah jalan 3 tahun. Jadi sudah lama ya. Lumayan. Jadi selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya bang, bagaimana kita sudah melangkah ini dari koster, iya, Pak. Sekarang kita ke PPGT. Ya. Awal mula tak masih di PPGT? Saya dulu ikut bergabung, dipanggil ikut pemuda untuk bergabung ibadah, ikut begitu saja, ikut ibadah setiap hari. Dulu kan 2 kali ibadahnya, saya masih ingat, setiap hari Selasa dengan hari Jumat. Oh, saya Senin. Senin ya waktu itu. Iya, Senin karena biasanya Jumat ya. Maaf. Karena sudah agak lama juga kan. Itu kan namanya kan umur lah. Yoi, tadi ngomong-ngomong lupa. Umur tak berapa Min sekarang? Oh, saya sekitar 35. Umur saya 35 tahun. Oh, masih PPGT itu Bang. Begitu ya, Bang? Masih. Saya kira sudah mau jadi PKB lah. Tidak. belum. Masih. Kan belum ada Mika pasangan tak ini. Lagi cari begitu toh. Lagi ya. Kalau ada teman-teman yang cocok ya kita lamar. Sama kau ada yang habis nonton ini. Begituan, ada yang dapat jodohnya ya. Kita tidak tahu rencana Tuhan ke depannya kan. Itu betul. Karena ya rencana Tuhan itu semua kita tahu. Kita yang menjalan, kita yang ngatur, Tuhan yang merencanakan kan. Asik. Jadi kita masuk itu di PPGT, adakah cerita-cerita yang lucu yang ada di PPGT? Banyak apa juga. kegiatannya banyak juga. Waktu sebelum pergi apa itu kegiatannya itu sebelum Baksos itu 2017 18 itu. Kita ikut juga. Baksos di mana diadakan? Di Jemaat, apalagi saya maksudnya juga. Daerah mana? Toraja juga. Oh, di Toraja. Iya.
Itu. Jadi muka tanya gini, cerita lucu tak selama Di PPGT ya? Di PPGT, tapi maksudnya di dalam kegiatan Baksos. Baksos. Wah, Apa cerita ada. lucu di situ ada? Ada juga banyak cerita lucunya juga di situ. Waktu kami tiba dari Toraja, turun dari bis, naik mobil trek ke sana. Iya. Ada juga waktu itu Pernah saya, Kika apa? saya pernah naik dari trek jatuh. Jatuh karena? ya, salah injak Saya kira salah dulu. lihat cewek, salah lihat Karena ada. masalahnya bukan dikasih tempat yang sama cewek-ceweknya, kebanyakan cowok-cowoknya kami yang dikasih. Jadi salah lihat. Salah lihat ya, salah lompat. Dikira cewek, ternyata Ternyata si dombong. bunga. Terpaksa tedongnya orang kita lihat saja. Oh iya. Jadi kegiatan tak itu di sana apa-apa saja. Pembangunan gereja waktu itu, Pembangunan gereja. perbaikan kami angkat pasir itu, rombongan opor opor 1, opor 2. Yang memang betul-betul kerja. Kerja. Apakah kita ke Baksos ini kita di sana kerja atau duduk-duduk jika saja atau bagaimana? Namanya kan kita Baksos itu harus kerja untuk pelayanan Tuhan, untuk pembaikan rumah Tuhan. Ada juga acara-acara malam biasa, kegiatan-kegiatan pemuda di sana, menyanyi, sharing, mengiru, mengiru kopi Jadi kah, mengiru iya. balok kah, gitu kan. Tapi memang di sana betul-betul bilang kerja memang. Kerja. Kerjasama. Sama masyarakat di sana itu betul-betul kami dianggap seperti keluarganya, kami datang di sana. Jadi kita juga seakan-akan datang ke sana tidak seorang orang baru lah, kayak orang lama kita berbaur sama dia. Tidak ada bilang ini dari ini, kita dari kamu dari kota masuk ke sana, pasti kita diajar ini. Apa kayak pengalaman tadi sana tuh? Atau apakah begini? Pernah Ki Sabtu pergi Ki di Baksos kemarin itu ada memang yang kita center kayak cewek-cewek ini soal kalau- percintaan. Kalau cewek-cewek di sana semua cantik juga ya. Ada dulu dessert, tapi Maksudnya bukan cuma di Toraja yang di tempat atau Baksos, yang di jemaat sini ya. anak PPGT Dulu ada. ada dulu Ya, tapi ya Saya tidak mau Dit namanya. lah, Ya. Namanya kita juga statusnya juga masih kita baru masih gini. baru. Terus baru. kita lihat ini, Orangnya juga dia kan orangnya bercukupan, kita kan juga merintis dari bawah. tapi tidak ada yang mustahil itu kalau kita Itu kita mencoba tidak toh. tahu ya. Pernah diungkap, cuma Pernah kebanyakan diungkap. anggap saya di sini seperti kakaknya bukan sebagai kekasihnya ya. Tapi tidak ada masalah itu. Ya, Karena gitu ya. cinta itu tidak Ya. tidak memandang umur, tidak memandang apapun. Gitu ya. Iya, kalau menurutku ini toh, Bang. Jadi cukup berkesan dan memang seru waktu Baksos di Iya, sana. kemarin bagus juga. Kemarin itu saya pergi, entah teman yang jaga di koster di sini, waktu itu mau sebelum jadi koster saya pergi Baksos itu, saya sudah siap, saya kan habis misi jual rokok, saya beli pakaian baru ya, lumayan lah harganya dulu kemarin itu. Iya, cerita Yang lucunya iya, beli baju kaos. Jadi itu Harganya baju baru. Iya, harganya sekitar 100 lebih lah. Iya. Tapi anak-anak ini tuh saya mau pakai Iya. untuk malam acaranya PPGT, malam istilahnya malam perpisahan lah toh. Tapi anak-anak waktu itu pakai acara Anak-anak, maksudnya PPGT, anak-anak pakai. acara Kita yang pakai ini baju. iya, Kak? anak-anak PPGT pinjam dulu Kak, ada bajunya, baju kaosnya mau dipakai. Pakai untuk apa itu? Bang? Dia pakai waktu itu acara tarik baju, apakah itu yang baju anunya di lumpur pas musim hujan itu. Baru Dia tinggal di Pasi, habis itu dia tidak kasih kembali, dia buang lempar di lapangan dah. Saya padahal cari itu baju. baru juga untuk mau pakai untuk perpisahan. Iya. Akhirnya saya cari-cari, sudah tidak, saya tanya warga lah, sudah tidak ada, dia tahu dia ada yang ngambil ya. Dan Sudah ternyata ikhlaskanlah saja. selamat nih. Selamat Oh. lagi. Jadi itulah satu cerita yang anunya juga Seru-serunya itu ya. juga. Jadi Ada juga waktu kami kerja bikin lagi cat di sana, ada yang jatuh kena tertimpa cat, ada yang tertimpa jatuh ke dalam air. wah,
banyak juga banyak cerita lucu-lucunya juga di sana kemarin. kebersamaannya di sana. Iya. Ada yang lagi cewek-cewek juga belajar. Kak, ajar Kak, yang bikin plamor. Diajar di plamor, baru plester. Ada Berarti kebersamaannya di sana kuat sekali. Kuat sekali. Memang kayak di situ- saudara di sini tidak ada bilang dari keluarga ini, tapi kita ini serumpung kayak saudara kandung. Saudara Iya. memang Dan pun kita saudara- tidak ada hubungan darah, tapi memang kita di rumah Tuhan itu semua siapapun jadi keluarga besar kita. Tapi sempat ada perempuan yang Ada juga ya ya, yang di share waktu itu ya, tapi tas sudah orang bilang kita di lambung kiri ya. lambung kiri ya. Iya, di lambung kiri sudah sebelum lampu, orang bilang lampu hijau. Ya oke, jadi cukup seru juga pengalaman tadi di PPGT, dan saya mau lagi kembali ke belakang ini soal pertanyaan yang menyangkut ke coaster menyangkut ke pekerjaan Jangan Tata. gereja. Oke. Begini, pengalaman tak waktu jadi selama ini Jadi coaster ya. coaster maksudnya Penjaga gereja begitu kalau hal-hal yang baiknya. apa? Yang Yang baiknya kita dapat di sini satu, dapat ilmunya, suka dukanya ya. Dapat itu Sukanya yang- dulu, sukanya. Sukanya Kalau itu sukanya- kekeluargaan. Kalau ada kegiatan kami bisa berbaur bantu. Jadi kami ini ditanya apa kegiatannya ini? Ini besok ada ibadah ini disiapkan. Apa kekurangannya ini? Kita siapkan ini, diajar. Kalau saya tidak tahu karena saya orang baru, jadi saya diajarkan sama teman saya Om Tatang. Ya, yang dikenal dia kan senior saya di sini. Asik, betul, Mas betul. Tatang. Selamat malam Mas Tatang. Berikan dulu selamat malam. Salam. Salam. Jadi itu salah satu partner tak itu. Iya, partner kerja saya Mas Tatang. Dipanggil nanti sih Om Tatang. Iya. Sukanya lagi yang lain. Sukanya seperti itu kalau ada kegiatan-kegiatan acara-acara ya pasti kita Sama-sama. banyak berkat juga, banyak kenal jemaat-jemaat dari luar. Oh ini dari gereja ini sewa-sewa gedung biasa. Oh, ini yang dulu ini kita Iya. ketemu di sana. Iya, Akhirnya iya, ketemu di sini. Ih, ada totonya bilang bisa Akrab keluar, juga ternyata. Iya, totonya bisa ada hubungan keluarga. Biasa begitu. Luar biasa. Kalau dukanya, saya mau Dukanya dengar di sini. ini yang seru kayaknya. Ya, kalau dukanya itu kalau saya biasa paling menjengkelkan itu kalau lagi kerja satu belum selesai disuruh lagi yang satunya. Itu yang paling jengkel saya itu biasa. Apalagi kalau sudah banyak kegiatan acara-acara ke depannya itu Natal biasa bertabrakan satu hari 2 kali ibadah acara itu. Wah, setengah mati juga bersihnya. Belum satu disuruh lagi ini. Jadi saya biasa juga jengkel. Kadang saya pukul itu meja di atas. Saya sudah capek, saya lagi disuruh ini lagi. Belum satu di atas, turun di bawah itu. Tapi semua itu Semuanya berharga di namanya mata Tuhan. Kita tidak ada ya. Ada suka dukanya namanya memang kerja begitu, ada senang, ada susahnya, ada dukanya. Tapi selama saya bekerja di gereja sini banyak berkat saya dapat juga. Puji Termasuk saya 2 tahun jadi coaster, saya bisa beli motor. Hasilnya ada motor saya satu di luar. Biarpun itu dicicil bukan beli cash. Itulah Tapi itu satu suatu berkat yang dari luar biasa Tuhan. nih. Iya. Itu yang kita tidak duga-duga juga. Dulu saya tidak tahu naik motor waktu saya jual dua rokok. Ada teman PPGT saya namanya Ari Mons yang ngajar saya naik motor. Jadi saya Jadi mulai itu suatu ilmu saya dapat dari sini juga berharga, berharga di gereja. Nah, saya dulu tidak tahu sekali naik motor. Naik sepeda pun saya tidak tahu dulu. Kalau dipikir saya dulu jual rokok itu banyak uang saya dapat, tapi saya tidak tahu naik motor bisa uangnya lari kemana. Jadi saya gaji seberapa pun di rumah Tuhan, tapi kalau kita memang betul-betul Tuhan akan menabung, cukupkan, semua itu ada berkat kalau untuk Tuhan. Yang penting kita bekerja dalam hidup saya itu, dalam misi saya bekerja itu cuma 2. Untuk yang pertama untuk Tuhan, dan kedua untuk orang tua saya. Tuhan sudah berikan mama saya kesehatan. Jadi kita sebagai anaknya dan harus juga bekerja keras untuk rumah Tuhan, untuk Tuhan, Untuk berterima Tuhan, kasih bersama Tuhan untuk dan kedepannya. tidak pernah lupa untuk mengucap syukur, bersyukur. Walaupun sedikit banyak selalu kita bersyukuri. Syukur. Memang selalu kita dalam manusia pasti ada semua yang kurang puas. Iya. Pasti maunya banyak lagi, tapi kita kembali bagaimana- lagi. Bagaimana cara untuk tetap selalu bersyukur. Saya ingat cuma pesan saya sama orang tua saya dulu itu yang kita selalu ingat. Ya. Kita selalu itu
selalu bersyukur, dan kedua adalah kejujuran, dan ketiga adalah kerja keras. Dan sampai keempat sekarang- itu bertanggungjawaban. Apapun kita kerjakan kita harus selesaikan dengan selesaikan sampai selesai. Kalau kita memang tidak bisa tahu dengan kerjanya itu, kita biasa tidak bisa. Buat apa kita jangan malu untuk mengurangkan dalam diri kita apa kekurangan. Tunjukkan selagi masih bisa, berjalan, ya. melakukan hal-hal baik. Kenapa Kita mau bilang stop? Toh. Masih banyak teman-teman di luar sana yang kekurangan tapi dia bisa kerja. Kita ini orang yang lengkap dalam tubuh kita. Ada kaki semua, ada yang cacat masih bisa kerja apa. Kita ini yang utuh. Masa kita tidak bisa? Itu satu contoh dari itu luar. satu motivasi Kita, dan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita harus jalani. Jangan lupa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kita. Berkat itu dari Bapa. Jadi kesantai ini selama di gereja Toraja toh. Apa ini? Tunggu dulu bos, saya kasih panjang dulu, kaki saya sudah kram ya. Tunggu dulu, sabar. Oke. Oke. Betul, karena saya juga capek ya, sama-sama kan. Saya tidak bilang-bilang. Iya, saya juga dah sakit gitu. Jadi kita harus dulu ya. Ini kan privasi. Iya, yang penting Kita happy lah, slow, dan jangan terlalu tegar. Hidup itu harus diambil senangnya, jangan ambil dukanya. karena kalau dukanya Banyak, senangnya yang kurang. Jadi kita hidup yang senangnya aja yang diingat. yang penting Hidup di dalam Tuhan, berkat dengan orang tua, pasti semua hidup lancar. Rezeki tidak akan kurang. betul. Kesan tamu ini untuk di Selamatan di kerja di sini apa? Kesan saya ya buat gereja untuk kedepannya, buat teman-teman PPGT. Harapan ta ini. Harapan saya. Tapi yang bilang harapan ta untuk terakhir makini kerja. Iya, untuk kedepannya PPGT Iya, tuh. dan saya juga untuk lebih bagus, motivasinya lagi bagus lagi kedepannya untuk teman-teman PPGT. Untuk apa ini PPGT? Ah. Harus semangat berkumpul lagi kembali ke gereja untuk pelayanan Tuhan. Betul. Kalau untuk maksudnya seluruhnya ini untuk di Jemaat Kami- Bokareng. Kalau saya dalam kesan saya sebagai koster, rindu lagi untuk kaum bapak-bapaknya kumpul kayak ini, sudah mulai ada adaptif, main-main domi, kumpul. Rindu lagi untuk jemaat Bokareng, ada paduan suaranya, dulu kan ada setiap hari Rabu. Sekarang sudah hilang karena barangkali karena pandemi ya, sekarang sudah akan normal. Kita harus kedepannya lebih bagus lagi buat teman-teman pekerja gereja yang lainnya. Mari kita bangun gereja lebih bagus lagi untuk kedepannya. Maksudnya ini bangun lagi kita tingkat 7 lagi, tingkat 8. Bukan, untuk pelayanan kedepannya lebih bagus lagi. Nah, itu kalau tingkat 7, kalau kita tidak tahu, kalau rezeki besok-besok kalian teman-teman PPGT ada yang berhasil bisa belikan pasang lift atau Saya dengar-dengar ini kita bilang bang, kita mau apa ini? apa? Kalau mau menyumbang ya pasti ada lah, tapi ya tidak seberapanya. Jadi ada mini target tak untuk Kalau untuk menutupi masalah jang? kalau untuk masalah aja gitu belum sih ada, karena masih ada target yang belum Apa belum itu disampaikan. target tak memang Karena yang goal? harus lagi, kalau kita sebagai laki-laki itu harus punya tempat tinggal, rumah. Target saya kan sudah ada motor, kendaraan. Target saya untuk kedepannya 2 tahun 3 tahun saya harus cicil rumah dari Berarti 35 tambah 3 tahun ya 38. targetnya 40 lah. 40 lah. merit. Merit. Ya memang kalau Tuhan tidak tahu rencana di kedepannya kan. 40 deh. Ya, kalau saya cuma belajar dari orang tua saya, karena kami juga orang tua kita tidak mampu tinggal sama mertua apa. Jadi kita harus memotivasi untuk kedepannya, apalagi kita laki-laki, untuk mau kasih makan anak gadisnya orang pasti berpikir juga orang tua dari perempuan. Jadi setidaknya kita harus motivasi. Laki-laki itu harus bekerja keras, Pantang menyerah. ya. Jangan Mudah berharap, dulu. jangan gara-gara cewek cepat kawin akhirnya putus di jalan lagi. Maksudnya saya ini dengar cerita yang kita bilang kayak ada satu unsur Ada ada cuma tidak usah disebut. Ya ya begitu dulu. Saya dulu kan target ada, cuma gara-gara rumah dulu saya sudah ada target. Waktu saya jual rokok itu saya dapat rumah, tapi ya dapat musibah.
uang saya dibawa lari orang. Oh, itu. Perumahan saya dulu ada perumahan di Tanjung Bunga tipe Residen 2000 itu rumah itu. Iya. Kenapa itu? Itu teman yang waktu saya masih jual rokok itu, kalau dibeli cashnya itu dulu 25 juta sudah bersih. Saya sudah kasih masuk sekitar 30 juta uang di dalam. Sampai sekarang waktu itu 2010 itu kejadiannya. 2009 itu saya mulai kumpul uang untuk 2010 itu. Target 2013 saya sudah kawin sama itu cewek. Dia orang Toraja juga. Oh, jadi ini yang Ada yang cerita masa lalu saya dulu tentang itu. Jadi sempat Ki juga patah hati, Ya, patah hati ada. banget Ki. Betul-betul sekali. Karena Itulah salah satunya itu, karena dari perempuan itu juga ada yang materi, ada yang berarti anunya. kejam sekali juga ini percintaan tadi. Betul. Cuma baru kita ungkapkan di sini. malam-malam jagung Ini bakar modal ini. 31. Betul. Dulu itu saya sudah motivasi sama ceweknya itu. Dia kerja juga. Saya sudah janjikan kita selesaikan rumah itu 2 tahun saya cicil, nanti kita ambil yang 10 tahun. Kita sudah kita rintis sama-sama cicil. Tapi namanya kita tahu musibah. Maksudnya Termasuk ini juga, cewek dia putuskan Ki saya yang atau anunya. dia lari kah? Atau ada faktornya dia putuskan Ki ataukah dia lari kah? Atau dia langsung dia menghilang atau bagaimana? Ceritanya dulu saya sudah janji kepada orang tuanya, kalau saya melamar anaknya ibu, tante, saya sudah punya rumah tempat tinggal. Setelah itu dia sempat juga kasih masuk uangnya sekitar 5 juta. Oh, jadi ada juga. Ada juga anunya. Jadi setelah saya cek ke teman, pergi cek itu rumah tidak ada. Jadi hilang. Saya cek bicara sama cewek saya, bagaimana Cukup, ini? Ya, seru juga. Ya, kehidupan itu jadi rumah itu tidak ada. Jadi saya sudah tidak ada apa yang saya janjikan sama orang tuanya, tidak jadi. Saya bilang orang tuanya juga menuntut waktu itu, bagaimana kau mau lamar anak saya, uangmu sudah habis. Saya cuma sisa pegang uang 8 juta, tidak mungkin saya Tapi mau itu melamar. rumah Sudah hilang Bang, tidak hilang karena dibawa lari teman itu uangnya, DP-nya itu tidak ada. oh Yang ini dia kita terisi, pesan kita beli rumah melalui teman tak, iya, bayar melalui teman tak, iya, karena saya dan anggap teman dia, tak mau lari tuang oh, tak. iya. Saya anggap dia Jadi seperti saudara lah begitu. Jadi ternyata teman itu. teman juga makan teman kita anggap saudara. Dia Karena itu kita terlalu ditinggalkan bohongkan, sama iya. cewek tak. Saya tinggalkan dia karena orang tuanya sudah menuntut saya tidak bisa jadi ceweknya. Dia waktu itu Tapi sempat kan ada tuh dibilang kalau memang cinta gitu iya, cewek tak pasti ada. Waktu itu dia bilang kita kawin lari. Dia Ya, bilang dia bilang Oh, "Itulah, seru itu, seru." saya lo lari kemana? Ya. Orang otomatis saya juga orang tua saya, mama saya tanggung kehidupannya, kasih makan apa, karena saya kan dari kecil ditinggal bapak, jadi otomatis mama saya itu dari kecil dia ngurus apa, saya sudah cari uang. Tapi kita cinta ini dengan ini yang cewek Iya yang cinta, kemarin. tapi ya namanya. Dan dia pun cinta Iya, juga. tapi saya berpikir Siapa yang bilang oh ini cewek tak yang minta iya bilang kawin lari. kawin lari. Tapi saya berpikir Padahal berpikir kini mau Saya pergi lari ke London kemarin. lari waktu itu ada keluarga di Kalimantan, om saya. Saya berpikir orang tua saya lagi kalau saya pergi, mama saya lagi berpikir sakit lagi. Siapa yang mau, kalau orang mama saya itu kalau ada masalahnya keuangan pastinya lari ke saya minta ini. Nah, itu jadi saya pikir orang tua saya bilang itu cewek. Sekarang kita bagaimana ya? Sekarang saya lepas kamu nih karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya cuma punya modal 8 juta. Saya pernah bilang ke mamanya saya datang. Tapi ini yang cewek ini yang kemarin Semanki atau Seaman? Seiman juga orang Kristen dia juga. Dia di gereja Pantai Costa waktu itu. Karena itu kan saya belum bergabung di gereja Toraja juga kan. Tuh, jadi saya pergi dia karena dia juga Pantai Costa karena ada juga orang darah-darah orang Torajanya juga itu cewek. Saya sempat juga komunikasi sama dia, ya dia sudah kawin, dia telepon dia sudah kawin 2 tahun ke. Bagaimana itu dirasa didengar pas dibilang rasa sudah pasti kawin? Ada Karena rasa, mungkin di luar sana banyak sekali orang yang mengalami seperti itu. Dia bilang kayak
dikasih tinggal Ki sama apa. Tapi saya kan orangnya ya. Jadi itu kemarin dia kasih Ki kabar, Iya. bilang dia sudah kawin. Sudah kawin begitu. Bagaimana itu perasaan Tet pas dengar? Ada rasa sedih juga, rasa sakit hati, tapi ada rasa senang juga. Saya sudah lepaskan apa yang dia punya, yang dia bisa hidupnya lebih bagus daripada saya barangkali ke depannya. Jadi saya berpikir untuk sekarang itu, untuk ke depannya saya kerja di gereja. Motivasi saya itu kalau mau kawin kita punya rumah dulu. Jadi kita tidak terlalu dibebankan juga orang tua. Jadi cukup berkesan nih. Iya. Kesan. Pokoknya ini Adalah yang saya dengar cerita. dari awal pengalaman Teh ini sampai sekarang. Gitu. Sampai saat ini. Betul.